mahasiswa, kembali lagi di podcast Bincang Milenial. Bincangin aja yuk. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang santuy nih. Tentunya bersama saya Nurjana dengan tema Beautiful with Lifestyle Islami. Nah, di samping saya sudah ada narasumber kita yang sangat luar biasa tentunya. Halo Kak Arum. Halo Jana. Oke, bagaimana nih kabarnya Kak Arum? Baikkah? Alhamdulillah baik dan bahagia banget nih bisa ketemu sama Jana kali ini. Oke, tadi perjalanannya gimana nih Kak Arum? Wah, Semarang ini bener-bener panas banget ya. Jadi sepanjang perjalanan itu kayak kerasa kapan sampainya sih, ini panas banget gitu sih. Tapi so far tetap seru. Kalau Jana sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih Kak Arum, tapi ya ginilah Kak Arum, gimana ya, kayak banyak banget tugas nih Kak Arum. Juga di sini aku mau belajar dengan Kak Arum nih bagaimana cara manajemen waktu dengan baik gitu. Oke, wah lagi sibuk-sibuknya ya ini ya. Iya, denger nih teman-teman, Kak Arum ini abis UAS nih langsung ke sini, effortnya luar biasa sekali. Tolong aplausnya dong. Oke. Makasih ya Kak Arum ya udah ngulangin waktunya, effort jauh-jauh dari ke Tembalang ke sini ke Ngalian. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih Kak Arum ya. Perkenalan dulu ya. Oke, halo semuanya, halo Jana juga. Kenalin, nama aku Sekar Arum Arjun Syarifah, biasa dipanggil Arum. Aku adalah mahasiswa administrasi publik angkatan 2023. Saat ini aku semester 2 di Universitas Diponegoro. Oke, terima kasih Kak Arum. Nah teman-teman, Kak Arum ini sangat aktif banget dalam organisasi, kemudian dengan aktivitas yang begitu padat. Nah tentu juga ada strategi dalam manajemen waktu. Kemudian kami juga mau tahu nih lifestyle-nya menurut Kak Arum itu gimana. Nah mari kita bincang-bincang santuy ya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa ini tentunya ya. Gimana sih Kak Arum, menurut Kak Arum lifestyle menurut Kak Arum sendiri itu bagaimana? Kalau boleh tahu. Oke, ngomongin soal lifestyle ya, aku mau nanya nih sama Jana. Menurut Jana, lifestyle itu gaya hidup gak sih? Iya, benar sekali. Kan setiap orang pastinya memiliki lifestyle yang berbeda-beda ya Kak Arum ya. Nah, kalau versi Kak Arum sendiri nih bagaimana? Soalnya teman-teman juga mau pada tahu ya. Iya. Wah, pada semangat banget. Setuju sama yang dikatakan Jana tadi. Jadi lifestyle itu adalah gaya hidup. Tapi aku memaknai lifestyle itu nggak cuma sesempit gaya hidup aja, tapi bagaimana cara kita membangun kebiasaan setiap hari itu juga sebagai lifestyle. Karena lifestyle adalah alat ya, menurut aku alat untuk gimana cara kita mau dikenal orang lain itu seperti apa. Jadi nggak cuma sebatas gaya berpakaian, selera musik atau selera makanan, tapi jauh gitu loh, lebih dalam dari itu. Kayak lifestyle itu habit baik yang mau kamu bangun setiap hari itu bisa juga disebut lifestyle. Bagaimana cara kamu memperlakukan orang lain itu bisa disebut dengan lifestyle. Jadi menurut aku lifestyle itu sangat luas definisinya. Gitu sih Jana. Oke, bagus sekali ya Kak Arum ya. Jadi kayak bagaimana sih caranya diri kita agar dikenal sama orang ya. Kayak Kak Arum kan dilihat sendiri ya teman-teman, bisa dilihat sendiri. Kak Arum ini vibes-nya tuh sangat positif sekali, Masya Allah. Nah Kak Arum jadi malu nih aku. Jadi malu. Nah Kak Arum mau bertanya-tanya soal lifestyle yang Islami nih Kak Arum. Gimana sih menurut Kak Arum kalau lifestyle Islami? Oke, lifestyle Islami ya. Kalau menurut aku sendiri tuh lifestyle Islami atau enggak itu tuh tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Karena seperti yang aku jelaskan tadi bahwa lifestyle itu kan tidak sesempit gaya hidup aja, tapi ada habit, ada kebiasaan. Nah, kalau aku itu nggak mengkotak-kotakan gitu loh Jana. Ini tuh urusan dunia, ini urusan akhirat, no. Tapi aku menganggap bahwa setiap aktivitas yang aku lakukan itu orientasinya ada nilai pahala nggak sih di balik ini. Masya Allah. Jadi kayak misalkan hari ini nih aku ketemu sama Jana, seneng banget. Di samping ada kesenangan sendiri nih aku belajar buat podcast, aku menganggap bahwa kegiatan ini tuh juga pasti ada manfaat dan ada pahalanya juga. Nah, jadi lifestyle Islami menurut aku itu bisa membuat seseorang aktif tapi tetap taat. Karena dia merasa bahwa semua dimensi dalam hidup dia itu ada yang ngawasi, yaitu Allah gitu. Masya Allah. Jadi kayak kita setiap aktivitas apapun, kesibukan apapun, kita niatin ibadah ya Kak Arum ya, biar tetap
happy terus ya. Betul. Oke Kak Arum, ini mau nanya nih Kak Arum kan kayak sibuk banget dengan organisasi, tugas-tugas dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih Kak Arum dalam memanajemen waktu gitu loh Kak Arum? Soalnya kami juga kendala ya teman-teman ya, kayak kadang banyak tugas kuliah, tugas organisasi yang deadline-nya itu bertabrakan Kak Arum. Gimana Kak Arum ya? Aku relate banget sih sama Janah karena ini masalah umum semua mahasiswa kayaknya ya. Iya. Baik dari semester 1 ataupun sampai semester akhir, masalah manajemen waktu adalah masalah yang krusial banget. Jadi tadi pertanyaannya gimana cara memanage waktu? Sebenarnya aku nggak bisa berpatokan harusnya begini, harusnya begitu, karena aku sendiri juga masih struggle buat memanage waktu. Aku belum bisa sekonsisten itu untuk patuh sama waktu yang harusnya jam segini ngapain, jam segini ngapain. Tapi kalau tips ya dari aku, tips aja Kak Arum ya. yang penting kita punya prioritas sih Janah. Jadi kalau punya banyak kegiatan, misalkan organisasi, kuliah, terus ada kegiatan-kegiatan yang lain, tentukan prioritas kamu tuh di mana gitu. Terus selanjutnya kayak teknik menentukan manajemen waktu itu masing-masing orang beda-beda ya kan. Ada yang dia senengnya itu pakai manajemen waktu time blocking ya. Jadi misal dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi dia harus ngerjain aktivitas kuliah nih, nggak boleh diganggu dan lain sebagainya. Itu macam-macam, disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing dan nggak ada patokan khusus sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak Arum. Nah Kak Arum, menurut Kak Arum bagaimana sih kayak mahasiswa yang belum bisa membagi waktu sehingga dia tuh kayak sering sakit, kepikiran, kayak overthinking, bahkan ya sakit gitu ya Kak Arum yang seringnya gitu lah. Ada beberapa teman saya yang mengalami hal tersebut. Bagaimana sih apa ya tips dari Kak Arum gitu biar nggak terlalu dipikirin banget gitu, dibawa santai gitu loh Kak Arum. Dibawa santai aja. Iya gitu. Jadi gini, kita tuh nggak bisa ngejudge orang yang males-malesan atau punya manajemen waktu yang tidak baik itu sebagai orang yang pemalas. Karena dalam tanda kutip, siapa tahu nih dia itu tidak memiliki ketertarikan terhadap apa yang dilakukan. Karena orang yang punya ketertarikan dengan apa yang dilakukan, pasti dia akan berusaha secara sendirinya untuk menyesuaikan jadwalnya. Iya kan. Terus kalau dari aku gimana caranya supaya nggak kepikiran banget? Jujur ya, aku tuh orangnya cuek. Jadi apa yang terjadi itu ya udah nggak usah dipikirin. Misalkan contohnya nih UAS, udah belajar, udah ngerjain soal, ya udah kerjain, lupakan. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain kayak kalau daripada dipikir terlalu dalam, nantinya kita jadi overthinking dan sakit. Udah mending kerjain terus lupain gitu. Karena itu menjaga juga supaya kita nggak stres gitu loh Janah. Karena kalau stres kan gampang ngaruh ke kesehatan yang lain ya kan. Jadi asam lambung, pusing, dan lain-lain. Itu sih yang penting cuek aja. Oke, cuek aja. Nah teman-teman, bagi kalian yang masih overthinking nih karena banyak tugas, jadi udahlah kerjain dan lupakan, kata Kak Arum ya. Itu relate banget sih Kak Arum. Kalau aku juga tipikal orang yang kepikiran gitu, jadi ya insya Allah bakal tak terapin banget. Makasih banget ya Kak Arum ya atas pelajaran barunya. Nah Kak Arum kan kayak sibuk banget dan kayak aktivis lah. Nah, ada nggak sih apa ya kayak suatu hobi yang Kak Arum lakuin untuk membaikan apa ya, membangun mood gitu loh, supaya kayak oke, aku semangat lagi dalam beraktivitas gitu. Ada nggak Kak Arum? Kalau hobi khusus spesifik aku nggak ada ya, tapi aku suka masak. Jadi kalau masak terus aku suka scrolling resep, sesimpel di TikTok atau Instagram. Terus habis itu aku masak, itu kayak ada dopamin efek gitu loh, jadi bahagia Kayak gitu loh mood gitu ya, membangun moodnya mood, naik, happy gitu kan. Kalau makanannya enak, tapi Janah kalau makanannya nggak enak tuh Bad mood jadi. bad mood ya orang jadi bad mood gitu. Tapi kan. iya sih Kak Arum, kadang kalau kita nyoba atau resepnya itu gagal apa salah gimana, nanti kayak ya nggak jadi gitu kan, kayak agak kecewa. Tapi ya nggak apa-apa, it's okay. Jadi kita akan coba lagi gitu. Coba ya, Kak lagi Arum. ya kan. Jangan menyerah gitu ya Kak Arum ya. Oke Kak Arum, mau nanya nih Kak Arum, Kak Arum kan padat banget nih, kayak padat banget gitu kan. Ada nggak sih waktu sehari 2 hari untuk Kak Arum itu tuh me time gitu? Pokoknya jangan ganggu aku, jangan ada yang ngontek aku tentang organisasi atau kegiatan apapun nih gitu Kak Arum. Ada nggak ya? Kalau waktu sehari khusus atau Iya. Sehari nggak ada. atau 2 hari nggak ada? Nggak ada. Berarti beneran padat ini. Iya, bahkan weekend pun tetap Astagfirullah. tetap ngerjain aktivitas yang lain, kegiatan domestik gitu. Terus caranya gimana ya? Ya udah biar ngalir aja gitu loh.
kalau misalkan di saat liburan tuh ya justru malah lagi sibuk-sibuknya gitu loh, karena kan kita nggak kuliah nih. Jadi Sabtu Minggu tuh biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan organisasi atau kegiatan yang lain gitu. Jadi waktu khususnya tuh kalau hari khusus nggak ada, cuman aku memanfaatkan waktu luang. Misal kuliahku jam 10, nah aku punya waktu luang dari jam 7 sampai jam 9, nah udah itu aku bebas mau ngapain gitu. Oh, jadi fleksibel ya, nggak ada waktu khusus sehari atau 2 hari. Masya Allah sekali ya teman-teman, kalau aku jadi Mbak Arum kayak nggak bisa jadi Kak Arum kayak wow gitu lah ya. Tapi mungkin menurut saya apa ya, motivasi dengan yang ngalir-ngalir terus satu sih kuncinya, diniatin pahala ya Kak Arum ya. Terus gimana Kak Arum, kayak ada nih beberapa mahasiswa yang kayak fokus ngerjain kuliah, kayak tugas-tugas organisasi sampai lupa sholat nih Kak Arum. Nah, bagaimana tanggapan Kak Arum atau motivasi nih untuk mahasiswa yang seperti itu Kak Arum? Kalau aku sih WBN, waduh bahaya nih. Waduh Bahaya nih. Bahaya banget ya, Bahaya jangan banget. sampai kita ninggalin sholat ya teman-teman ya. Iya. Silakan Kak Arum tanggapannya atau motivasinya nih untuk teman-teman ya. Capek-capek kamu tuh ngejar apa sih? Iya. Ngejar Pesya, apa sih? dengerin ya Pesya ya. Kamu tuh tidak perlu begitu keras banget untuk memperjuangkan sesuatu hal yang ya harusnya kita tuh mati-matian, tapi untuk memperjuangkan hal yang kita bawa mati gitu. Betul sekali. Jadi kalau kamu melakukan kegiatan kerja, ngelakuin tugas kuliah, tapi kamu menomor 3 atau bahkan menomor sekiankan sholatmu, aku yakin deh, aku jamin 100%, tugasmu dan semua aktivitasmu itu pasti bakal berantakan. Karena aku percaya banget bahwa waktu yang sudah Allah berikan kepada kita, terutama waktu sholat yang 5 kali dalam sehari itu adalah kunci produktivitas dari seorang muslim. Jadi seorang muslim atau muslimah yang baik, dia memanfaatkan waktu sholat itu gak cuman sekadar buat sholat, tapi ada fase recharge energi, istirahat bentar. Makanya biar gak stres, itu kuncinya apa? Sholat gitu loh. Makanya biar kamu itu gak, aduh gimana nih manage waktunya, aduh pusing-pusing, perbaiki dulu gitu loh sholat kamu. Kalau sholat kamu itu bener, maka kamu punya waktu, jam sekian, misalkan jam 1 nih, kamu udah sholat zuhur, pasti kamu udah makan juga. Iya. Kalau kamu bangun subuhnya tepat waktu, pasti kamu gak bakalan telat berangkat kuliahnya. Kalau maghribnya kamu tepat waktu, pasti nih kamu bisa ngatur waktu untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi patokannya adalah lihat dulu deh sholat kamu dalam sehari itu udah bener apa belum. Oke Kak Arum. Bahkan saya pernah ikutin pengajian nih Kak Arum, katanya ngapain sih kita kejar urusan duniawi, tapi kan patokannya kan Allah ya. Kayak kita tuh di dunia cuman ikhtiar aja, yang menentukan itu Allah. Jadi kayak sholat itu penting banget ya Kak Arum ya. Jadi teman-teman tolong sholatnya dijaga ya. Jadi kayak kita sholat dulu gitu kan. Terus kalau ada masalah apapun kita curhatnya ke Allah. Soalnya gini Kak Arum, kalau kita curhat sama teman, soalnya teman masih ada teman ya Kak Arum ya. Bahaya nih, ada Bahaya ya. Jadi kayak kita curhatnya kepada yang di atas saja ya. Soalnya teman masih punya teman nih. Oke. Kak Arum, selanjutnya motivasi Kak Arum nih untuk kita biar produktif juga nih kayak Kak Arum. Kayak aku ya, biarpun saya pribadi ikut organisasi, tugas kuliah kadang tuh juga keteteran Kak Arum, kadang juga pokoknya kadang alasan. Misalkan saya ikut organisasi amanat di Kak Arum ya, kadang Jenah liputan, kadang aku alasan Kak Arum karena emang capek banget Kak Arum gitu loh. Gimana sih kayak meluruskan niat, oke semuanya nggak apa-apa kita jalanin, diniatin ibadah itu gimana Kak Arum? Soalnya kan emang nggak mudah ya Kak Arum ya. Aku relate banget sih kalau dalam prosesnya kita tuh sering ngeluh, capek. Tapi satu hal yang menjadi semangat aku adalah aku memvisualisasikan diriku di masa depan. Jadi semua proses yang aku lakukan itu adalah hal yang membuat aku berterima kasih di masa depan. Jadi ketika aku ngelakuin kegiatan yang bikin capek, aduh begini banget, selalu ingat bahwa nanti di masa depan aku akan berterima kasih dengan proses ini. Dan itu yang membuat aku semangat. Selain itu aku juga menggambarkan secara rinci apa sih yang mau aku capai. Misalkan nih, aku pengen jadi pembicara, misalkan seperti itu. Aku tempel foto seorang pembicara, aku ambil dari Pinterest, aku print, aku taruh di dinding kamar dan lain sebagainya. Aku kasih motivasi eksternal ke diri aku supaya aku tuh semangat gitu loh untuk menjalani
tuntutan-tuntutan, tapi jangan dianggap tuntutan juga gitu Jana. Mungkin yang membuat kamu males itu karena kamu menganggap itu tuntutan. Tapi kalau kamu enjoy terus, ya udahlah, enjoy the moment, itu beda banget. Dan satu hal lagi yang penting nih Jana, harus kamu ingat, dan teman-teman yang lain juga ya yang lagi nonton. Kita ini mahasiswa dikasih privilege nih untuk memanfaatkan semuanya. Informasi udah dikasih, terus juga kita udah punya gampang banget lah sekarang ini. Kalau kamu cuma datang kuliah pulang itu kayak rugi banget ya, kan? Sayang banget karena udah bayar gitu kan, kita tidak memanfaatkan. Ya, pokoknya kita harus manfaatkan gitu. Sampai ya kita harus itu manfaatin semuanya, karena semuanya udah dikasih kemudahan gitu, tinggal kita mau nyari atau enggak gitu. Kita harus bersyukur ya Kak Arum ya, soalnya yang lain mungkin mau kuliah atau nggak ada biaya atau kendala apapun itu. Jadi teman-teman kita harus tetap semangat jalani hari-hari ya. Iya, betul. Semangat. Dengan membayangkan, aduh, suatu saat kan kamu pengen jadi ini ya, reporter, makanya liputannya harus semangat, karena reporter kan pasti liputan terus ya kan. Jadi Oke. Nih Kak Arum, aku mau belajar lagi nih sama Kak Arum. Bagaimana sih? Aku lihat di Instagramnya Kak Arum nih. Sebelum di sini aku tak kepo-kepoin. Nah, di Instagram Kak Arum tuh banyak banget kayak postingan Kak Arum sering jadi narasumber, kayak public speaking Kak Arum tuh bagus banget gitu loh. Nah, bagaimana sih Kak Arum supaya tips supaya nggak grogi, nervous, atau cerita dikit deh perjalanan public speakingnya Kak Arum gimana? Oke. Kalau cerita dari perjalanan public speaking ya, jadi namanya public speaking itu dilatih sebenarnya. Iya, Kak. Tapi latihan itu gantung jam terbang. Nah, aku kebetulan dari kecil itu emang suka ngomong gitu loh Jana. Jadi kayak lomba cerita atau lomba dakwah, dai, terus ada pidato juga, itu tuh seneng aja gitu. Terus gimana tadi, liatin Instagram aku ya kan? Aku jadi malu gitu. Apa ya itu sih tadi tips biar gak nervous tuh, Sering banyakin jam banyakin jam terbang. Terus jangan takut salah, anggap aja nggak ada yang nonton, atau anggap aja batu gitu kan yang nonton kita. Terus selalu tanamkan ke diri sendiri bahwa salah nggak apa-apa, gagal nggak apa-apa, namanya juga manusia kan, berproses. Dan yang pasti kita harus enjoy the moment, terus percaya diri itu penting banget. Ya. Oke, dulu pernah nih Kak Arum, aku pernah kayak ikut pidato, katanya anggap aja semuanya batu, tapi nggak bisa Kak Arum, itu tuh orang nggak bisa batu gitu. Tapi berjalannya waktu kayak ya udahlah, anggap aja mereka tuh cuma penonton gitu kan, mereka tuh penonton, mereka nggak harus nilai aku jelek, nggak, pokoknya mereka nonton dengerin aja gitu, jadi cuek aja ya Kak Arum ya. Oke Kak Arum, makasih banget ya atas masukannya. Mungkin ini menjadi acuan aku ke depannya untuk menjadi seperti Kak Arum ya. Bagus banget Kak Arum, public speakingnya bagus. Kak Arum ini udah cantik, pinter, public speakingnya bagus. Siapa sih yang nggak insecure? Aduh Jana, Ini gitu pacarnya berapa nih Kak Arum? Pacarnya berapa? Kalau menurut aku tadi kan Jana juga bilang kalau lihat orang itu batu, tapi kamu nggak bisa, ya udah anggap aja itu orang yang kayak batu gitu ya. Susah buat dinasehatin gitu. Oke, jadi kayak nggak ada kayak batu, anggap aja batu gitu loh. Nih di sini nih anggap aja batu ya, supaya nggak nervous ya Kak Arum ya. Oke Kak Arum, nah Kak Arum kayaknya kita udah ada di penghujung podcast ya. Ada nggak sih satu patah, dua patah kata motivasi untuk para mahasiswa agar terus semangat dalam menjalani hari-hari dan kesibukan, apalagi UAS ya gitu kan. Gimana nih Kak Arum? Motivasi gitu. Kalau motivasi dari aku itu tadi ya, bayangkan diri kamu di masa depan 10-20 tahun lagi, kamu akan berterima kasih dengan proses yang kamu lakukan sekarang. Dan jadilah orang pembelajar yang long life learning. Setiap hari adalah belajar. Belajar tuh gak harus di kelas, belajar dengan banyak kegiatan, belajar dengan ketemu sama orang lain, belajar untuk memaafkan, belajar untuk menerima banyak hal. Itu akan menjadikan kamu orang yang hebat. Dan satu lagi, hebat itu tidak bisa didefinisikan sama setiap orang. So, jadi versi terbaik dari diri kamu sendiri, dan siap-siap kamu akan bersinar ke depannya. Oke, terima kasih Kak Arum ya atas motivasinya. Sangat bermanfaat sekali. Mungkin sekian podcast di episode kali ini. Selamat jumpa di episode yang lainnya dari podcast Bincang Milenial, bincangin aja yuk. Oke, saya Nurjana pamit undur diri dan sampai jumpa.